Taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Ketaatan yang perlu dilestarikan. Pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Taat pada aturan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Taat pada aturan terbagi atas 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ulil Amri. Pengertian Ulil Amri menurut pendapat para ahli, menurut Abu Ja'far, Umara Ahlul Ilmi wal Fiqh artinya memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih. Menurut Ahmad Mustafa, Umara ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Menurut Al-Mawardi memiliki 4 makna, yaitu yang pertama, Umarah, para pemimpin, kedua ulama dan fuqaha, ketiga sahabat Rasulullah, dan yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi merupakan hal yang mulia jika dilakukan dalam hal kebaikan. Dan di dunia ini, banyak bentuk kebaikan yang bisa dijadikan untuk medan kompetisi. Kompetisi dalam kebaikan adalah kompetisi yang diniati karena Allah semata. Dan niat itu yang membedakan antara kompetisi yang mulia dan yang bukan. Kompetisi dalam kebaikan. Perilaku mulia kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah 1. Meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. 2. Berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasil maksimal. 3. Dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Ia memberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Etos kerja terbagi atas 3. Yang pertama bekerja, kedua niat, ketiga ridho Allah. Etos kerja Muslim didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa pekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, penampakan kemanusiaan, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, dan menunjukkan sikap kepribadian. Perilaku mulia dalam etos kerja yang perlu dilestarikan adalah yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras, pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjadda wajadda, siapa yang giat, pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Yang ketiga, pantang menyerah dalam Kerja. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadanya kamu apa yang telah kamu kerjakan.